Salam saudara, kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Kita akan masih berbicara dalam topik tentang pengampunan, di mana kita sudah membahas tentang pengampunan tanpa syarat dan juga bagaimana kita harus memiliki atau bertanggung jawab dalam pengampunan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan berbicara tentang pengampunan bagi yang tidak mendengar Injil. Saudara, jika dipertanyakan apakah orang di luar sana yang tidak pernah mendengar Injil dosanya juga turut diampuni? Jawabannya adalah tetap diampuni. Namun dengan jelas atau dengan dikatakan di dalam pengampunan itu dilihat dari kualitas, di mana kualitas pengampunan itu berbeda. Tuhan menganggapnya sudah selesai, tapi bukan berarti langsung masuk surga semua. Perlu adanya semacam pengujian batin terhadap mereka untuk dapat dihakimi oleh Tuhan. Jika mereka bukan orang yang membahayakan atau mengancam sesamanya, maka bukan tidak mungkin mereka dapat masuk ke dalam dunia yang akan datang sebagai warga masyarakat. Namun, kualifikasi mereka yang masuk dalam dunia yang akan datang itu pun tidak sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang memberi baju kepada orang yang telanjang, memberi makan kepada orang yang lapar, yang mengasihi sesama seperti diri sendiri. Singkatnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati peduli dan mengasihi sesamanya. Kita tidak dapat membantah bahwa sebaik apapun orang pasti memiliki dosa. Namun harus diingat bahwa dosa tersebut telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dalam kematiannya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dari pernyataan ini, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Yohanes maksud saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata dunia di sini merujuk pada seluruh orang tanpa terkecuali, mulai dari zaman Adam sampai manusia terakhir. Dengan matinya Yesus di kayu salib, semua dosa umat manusia dihapuskan tanpa terkecuali. Namun, ada letak perbedaan antara pengampunan mereka yang tidak pernah atau salah mendengar Injil dengan kita yang mendengar Injil. Bagi mereka yang tidak mendengar Injil, pengampunan berkutat pada masalah kepantasan atau kelayakan mereka di hadapan Allah. Jika Yesus tidak mati di kayu salib, maka kebaikan semua orang sia-sia. Namun dengan kematian Yesus, perbuatan orang yang tidak mendengar Injil dapat diperhitungkan dalam penghakiman Allah. Bagi mereka orang yang percaya, bagi kita ini saudara, pengampunan berarti usaha penyelesaian karakter. Ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, kita bukan hanya menerima pengampunan dalam arti dosa kita dipikul, melainkan dosa itu diselesaikan di dalam hidup kita, kedagingan kita, di dalam jiwa kita. Kodrat kita diubahkan melalui pengampunan Tuhan tersebut. Pengampunan Tuhan membuka jalan bagi penyelesaian kodrat dosa yang mengakar pada daging kita. Saudara, pertanyaan ini dapat terus berkembang. Kalau misalnya kita tidak sampai sempurna seperti Yesus, apakah akan masuk neraka? Jawabannya tidak. Kita bisa menjadi anggota masyarakat kalau kita betul-betul mengasihi sesama. Tetapi faktanya di gereja,
kita menemukan banyak orang yang lebih bengis dari orang di luar gereja. Mereka saling menyakiti, saling melukai, saling memfitnah, bahkan tidak mencerminkan kodrat anak Allah sama sekali. Mereka dapat menerkam sesamanya yang padahal telah berjasa dalam kehidupannya. Melihat hal ini, janganlah masuk menjadi anggota keluarga, jangankan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan, menjadi anggota masyarakat pun golongan orang semacam ini sangat membahayakan. Jadi kalau kita menerima penebusan dalam Tuhan Yesus, hal ini bermakna bahwa kita harus menyelesaikan kodrat dosa. Kalau tidak, keselamatan tersebut akan dibatalkan, mengingat keselamatan adalah proses manusia dikembalikan ke rancangan semula. Oleh karenanya, kita harus dapat membedakan standar penghakiman orang yang mendengar Injil dengan orang yang tidak pernah mendengar Injil. Orang yang telah mendengar Injil dan menerima pengampunan dari Tuhan berkewajiban untuk menyelesaikan kodrat dosanya. Dengan kata lain, mereka harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagi orang yang tidak pernah mendengar atau salah mendengar Injil, mereka tidak dituntut untuk mencapai standar tersebut. Mungkin sebagian kita akan berpikir bahwa lebih nyaman menjadi golongan mereka yang tidak pernah mendengar Injil, sehingga tidak dituntut standar yang demikian berat. Hendaknya kita tidak berpikir demikian karena pemikiran tersebut sangat keliru. Sebuah kehormatan apabila kita dapat menjadi umat pilihan yang diperkenan mengubah kodrat menjadi serupa dengan Kristus. Suatu kemuliaan yang tiada tara ketika kita berhasil mengubah karakter dan keberadaan kita di hadapan Allah. Sesungguhnya apa yang kita alami inilah yang dinantikan oleh para nabi dan orang-orang saleh perjanjian lama. Saudaraku, hendaknya kita tidak membandingkan diri dengan orang yang tidak pernah atau salah mendengar Injil. Sebab panggilan kita sebagai umat pilihan begitu istimewa dan berharga. Karenanya kita sebagai orang pilihan Allah, mari kita berjuang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Bapa atau menjadi keluarga kerajaan surga. Sehingga kita orang yang telah dipilih, dipanggil, orang yang telah diampuni, ditebus, kita semua mempertanggungjawabkan atau memperkarakan segala hidup kita yang benar supaya kita benar-benar mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga kelak pada waktu penghakiman kita semua akan mendapatkan mahkota dan kita akan menerima tanggung jawab untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya. Amin.